Assalamualaikum, hai hai hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Silakan disimak ya. Buka buku tema 7 kelas 3 subtema 3 pembelajaran 4 halaman 141. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Lanjut halaman 142. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Bawahnya, ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Lanjut halaman 144, bacalah teks berikut. Judulnya yaitu alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Lanjut halaman 145. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan
aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Bawahnya, ayo menulis lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ada surel, daun lontar, pesan singkat atau SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Yang kita lingkari adalah surel, pesan singkat atau SMS, ponsel, komputer, dan internet. Lanjut halaman 146, temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Paragraf pertama, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Bawahnya, ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti dan teman-temannya sedang bekerja sama mengerjakan tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Lanjut halaman 148. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Misalnya yang pertama adalah Ina pandai bernyanyi, Faiz pandai bermain bola. Yang ketiga, Tony pandai melukis. Yang keempat, Rara pandai menulis puisi. Dan yang kelima, Dayu pandai menari. Lanjut halaman 149. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu berbeda ya. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Jawabannya saling menghargai perbedaan dan mendukung kemampuan setiap orang. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.